ya. Nama kakak Awalogita. Nama kakak Kak Ovi. Perkenalkan, nama kakak Widya. Nama kakak Nuril. Nama kakak Anita. Perkenalkan, nama saya Syed Azmi. Jadi, bagaimana kabar kalian hari ini? Meskipun dalam pandemi ini, semoga kalian tetap semangat belajar ya. Nah, hari ini kakak akan mengajak kalian untuk belajar bersama. Tentunya dengan eksperimen-eksperimen seru loh. Jadi, jangan di skip videonya ya. Yuk, langsung aja ke videonya. Oke adik-adik, kita langsung masuk pada pembahasan pertama ya. Pembahasan yang pertama yaitu tentang materi. Apa sih Kak itu materi? Nah, jadi materi adalah segala sesuatu yang menempati ruang dan memiliki massa adik-adik. Materi itu sendiri bisa berupa benda cair, benda padat, dan juga gas adik-adik. Nah, materi itu sendiri dibagi menjadi dua, yaitu zat tunggal dan zat campuran. Nah, zat tunggal merupakan zat murni yang merupakan suatu zat yang memiliki komposisi penyusunnya hanya terdiri dari satu materi saja. Sedangkan untuk zat campuran sendiri merupakan suatu zat yang memiliki komposisi penyusunnya yang sangat beragam ini Kak Mita. Nah, secara fisik zat campuran ini dibagi menjadi dua, yaitu zat campuran homogen dan zat campuran heterogen. Yuk kita coba untuk membuktikan mana sih zat campuran heterogen atau zat campuran homogen. Yuk adik-adik. Oke adik-adik, sebelum kita melakukan percobaan, tentunya kita membutuhkan alat dan bahannya dulu. Nah, alat dan bahan yang kita perlukan yaitu sendok, gelas plastik, air, minyak, pasir, baking powder, pewarna makanan, kopi, gula, dan juga garam adik-adik. Nah, adik-adik, bahan-bahan yang sudah kakak sebutkan tadi termasuk macam-macam dari zat tunggal karena terdiri dari satu komponen. Nah, air juga termasuk ke dalam zat tunggal adik-adik. Langkah selanjutnya yaitu kita campurkan air ke bahan-bahan yang sudah kakak sebutkan ini ya. Tuangnya hati-hati, jangan sampai airnya tumpah. Oke adik-adik? Nah, langkah selanjutnya kita aduk semua bahan yang ada di sini ya. Oke adik-adik, ini merupakan bahan yang sudah kita campurkan dengan air dan sudah kita tunggu selama beberapa menit. Jadi mari kita lihat hasilnya. Untuk yang pertama adalah campuran garam dan air. Kita lihat. Untuk campuran garam dan air sendiri itu tidak memiliki endapan di bawahnya. Ini bisa kita sebut yaitu dengan zat campuran homogen karena mereka zatnya menyatu, saling menyatu. Untuk yang kedua adalah campuran gula dan air. Kita perlihatkan Kak Nita. Nah, bisa diperhatikan ya adik-adik. Tidak ada endapan. Nah, ini juga bisa disebut dengan zat campuran homogen. Oke, Untuk yang ketiga adalah kopi. Kita lihat sebenarnya untuk kopi sendiri memang terlihat menyatu, tapi jika kita ambil di bawahnya terdapat endapan dari sari kopinya sendiri, maka kita sebut untuk kopi yaitu zat campuran
heterogen karena tidak seluruhnya menyatu. Untuk yang ketiga adalah sirup. Sirup dan bukan sirup tapi Pewarna makanan. pewarna makanan dan air. Nah, untuk pewarna makanan dan air sendiri ini merupakan zat campuran homogen karena materialnya itu saling menyatu. Untuk yang ke berapa ini Anita? Kelima yaitu Baking powder. Dan air. Untuk jika kalian bisa jelas melihatnya, di bawah terdapat sedikit endapan dari baking powdernya sendiri. Ini bisa kita katakan dengan zat campuran heterogen. Nah, untuk yang selanjutnya adalah pasir dan air. Nah, kita bisa lihat bahwa ada endapan antara air dan pasir. Yang terlihat jelas sekali ya adik-adik. Ya, sangat terjelas. Nah, ini bisa kita sebut dengan zat campuran heterogen. Untuk yang terakhir adalah campuran minyak dan air. Ini sangat jelas sekali bahwa air dan minyak tidak dapat menyatu. Ini sangat bisa kita tentukan bahwa campuran air dan minyak itu merupakan zat campuran heterogen. Seperti itu adik-adik. Sudah paham kan? Nah, jadi adik-adik, dari praktikum yang kita sudah lakukan tadi dapat kita manfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Mau tahu nggak Kanita? Wah, apa nih Kak? Nah, dalam praktikum tadi kita bisa memanfaatkannya dalam pembuatan lampu lava sederhana. Kalian tahu nggak lampu lava seperti apa? Nah, jika kalian masih belum tahu, ini kakak kasih tahu gambarnya. Nah, gimana adik-adik? Keren bukan? Nah, kalian juga bisa loh membuatnya di rumah dengan bahan dan alat yang sederhana dan mudah kalian dapatkan. Wah, keren ya Kak? Keren banget dong. Yuk, yang kalian yang penasaran, kita lihat videonya. Nah, oke adik-adik. Sebelum kita memulai percobaan membuat lampu lava, tentunya kita memerlukan alat dan bahan. Alat dan bahan yang kita perlukan yaitu sendok, gelas kaca yang bening ya, gelas plastik, Cuka makanan, pewarna makanan, minyak sayur atau minyak goreng, dan baking powder. Untuk caranya, yang pertama kalian ambil cuka dan gelas, tuangkan cuka, lalu berikan pewarna secukupnya. menuangkannya hati-hati adik-adik agar tidak terkena baju kalian. Setelah itu, aduk campuran cuka dan pewarna tadi. Setelah itu, kita ambil gelas bening. Gelas bening kita taruh dulu. Lalu kita masukkan baking powder ke dalam gelas bening tadi. Kita ratakan, Kak. Ini kebanyakan ya, sedikit aja. Kita ratakan. Setelah rata, kita masukkan apa ini, Kak? Minyak. Iya. Tuangkan minyak perlahan ya, agar larutan minyak atau minyak tidak tercampur dengan baking soda baking powder. Kita masukkan minyak cukupnya saja. Kurang? Oke. Setelah minyak sudah masuk ke dalam gelas yang bening dan larutan bubuk baking powder, kita masukkan yang namanya larutan cuka yang sudah berwarna tadi. Kita lihat reaksinya. Lihat. Sudah Sudah ada gelembung-gelembung ya adik-adik.
adik-adik? Gimana? Keren bukan? Nah, kalian juga bisa coba di rumahnya dengan alat-alat yang sudah kakak kasih tahu tadi ya. Dan jangan lupa semangat untuk belajar. Dari praktikum perbedaan zat tunggal dan zat campuran dapat kita manfaatkan dalam pembuatan lampu lava sederhana, yaitu dengan membuat zat campuran dan zat tunggal yang terdiri dari baking powder, minyak, dan cuka sehingga terjadi reaksi kimia. Reaksi kimia yang terjadi yaitu adanya letupan antara cuka, baking soda, dan minyak, tetapi tetap tidak menyatu. Setelah reaksi kimia tersebut habis, kita dapat mengamati endapan dari berbagai bahan zat tunggal tersebut yang tidak dapat bercampur satu sama lainnya, sehingga dapat disimpulkan bahwasanya dari akhir pembuatan lampu lava ini merupakan suatu zat campuran heterogen. Sekian, terima kasih. Kali ini kita akan memasuki eksperimen yang kedua, yaitu tentang penguapan. Penguapan adalah proses perubahan molekul dalam keadaan cair dan akan berubah menjadi gas. Hal tersebut terjadi karena adanya kenaikan suhu. Nah, judul eksperimen kali ini yakni awan dalam toples. Penasaran dengan eksperimen kali ini? Yuk simak video berikut. Nah, tujuan dari eksperimen kali ini yaitu adalah untuk mengetahui proses pembentukan awan. Nah, sebelum kita melakukan eksperimen, alangkah baiknya kita harus menyiapkan alat dan bahan terlebih dahulu. Nah, yang pertama kita harus menyiapkan air panas. Lalu kita siapkan toples bening. Selanjutnya yaitu ini ada es batu. Lalu di sini ada korek api dan juga terakhir ada obat nyamuk. Kalian bisa menggunakan korek api yang kayu seperti itu. Apabila kalian melakukan percobaan ini harus dengan dampingan orang tua ya. Ya. Nah, selanjutnya kita akan mencoba langkah yang pertama, yaitu kita masukkan air panas ke dalam toples kurang lebih 1/3 ya. Ya, nih seperti ini. Hati-hati Kak. Adik-adik di rumah jangan lupa hati-hati ya kalau mencoba. Nah, cukup. Kemudian setelah itu kita bakar obat nyamuk. Bisa juga menggunakan korek api kayu. Ya. Bisa dilihat adik-adik. Kak, biar Kak. Biar saya, Kak. Ya. Sampai ada bara apinya Kak. Nah, setelah itu kita letakkan obat nyamuk ini di atas. Ini matikan dulu Kak. Oh iya, maaf ya, matikan dulu. Nah, kemudian kita masukkan ke Dalam toples. Jangan sampai kena air ya di atasnya. Iya, jangan sampai obat nyamuk ini terlalu ke bawah kena air. Nah, kita tunggu sampai keluar asap ya, itu obat nyamuknya. Itu udah keluar asap Kak. Ya, nah setelah itu kita tutup dengan es batu. Nah, seperti ini bisa dipahami kan? Nah, kita diamkan beberapa menit dulu ya. Nah, sekarang kita amati ya, kalau sampai ada awan di dalam, kita bisa untuk membuka es batu ini. Nah, setelah itu sepertinya sudah ada awannya, bisa dibuka Kak Oki? Ya. Kakak buka ya. 2, 3. Wah! Terjadi penguapan. Wow, ada awannya. Wow. Bisa diangkat Kak. Nah, ini dilihat, ini kan keluar kayak asap. Ini yang dinamakan dengan penguapan. Ya betul, terbentuknya awan. Baiklah, di sini saya akan membacakan kesimpulan. Berdasarkan praktikum awan di dalam toples dapat disimpulkan bahwa awan terbentuk jika terjadi kondensasi uap air di atas permukaan bumi. Air panas yang menguap di dalam toples
Dimisalkan dengan air laut yang mengalami penguapan. Kumpulan titik-titik air hasil dari penguapan air dalam udara yang mengembun inilah yang terlihat sebagai awan. Semakin banyak udara yang mengembun, maka semakin banyak pula awan yang akan terbentuk. Nah, bagaimana eksperimen yang tadi adik-adik? Seru bukan? Seru dong! Nah, tunggu kami di